Halo sahabat rumah belajar, bertemu dengan saya Nur Rahma. Kali ini kita akan membahas tentang energi alternatif. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menyebutkan macam-macam energi alternatif, menjelaskan energi alternatif yang tersedia di alam. Sahabat rumah belajar, kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi yang paling banyak digunakan oleh manusia yaitu minyak bumi dan batu bara. Coba sahabat rumah belajar bayangkan, berapa juta liter minyak bumi yang akan kita habiskan dalam satu hari untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan ribuan pabrik di dunia ini? Padahal persediaan minyak bumi dan batu bara itu terbatas. Energi minyak bumi dan batu bara ini berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Apabila habis, tidak bisa diperbaharui atau tidak diadakan kembali. Demikian juga dengan batu bara yang berasal dari tumbuhan. Ada kekhawatiran bahwa suatu saat kita nanti akan kehabisan energi minyak bumi dan batu bara. Bagaimana jika energi minyak bumi dan batu bara itu habis? Sebelum hal itu terjadi, sudah saatnya kita memikirkan energi alternatif demi kelangsungan hidup manusia. Apa sih energi alternatif itu? Energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi ini sebagai alternatif untuk menggantikan sumber energi dari bahan bakar fosil. Apa saja sih macam-macam energi alternatif ini? Sahabat rumah belajar, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang ada di bumi berasal dari matahari. Salah satu kegunaan matahari yaitu untuk menjemur pakaian. Selanjutnya sebagai sumber vitamin D. Vitamin ini ampuh untuk menjaga kesehatan tulang, sel darah, jantung, otak, dan daya tahan tubuh. Matahari juga digunakan untuk proses fotosintesis. Proses fotosintesis menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup. Selain itu, matahari juga digunakan sebagai sumber energi listrik tenaga surya. Sel surya itu menyerap panas matahari, kemudian sumber energi berubah menjadi energi listrik. Listrik ini digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Pembangkit listrik tenaga bayu adalah salah satu energi terbarukan yang ramah lingkungan. Cara kerjanya yaitu angin akan memutar baling-baling, selanjutnya akan memutar generator. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip hukum Faraday. Ketika poros generator mulai berputar, akan ada perubahan flux yang menghasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan masuk ke transformator dan gardu listrik untuk disalurkan ke konsumen. Sumber energi alternatif lainnya yaitu air. Air digunakan untuk minum, mandi, memasak, pertanian untuk mengairi sawah, pelayaran, dan juga PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Cara kerjanya yaitu aliran air dari sungai turun ke dalam lubang untuk memutar turbin. Turbin menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik ini dikonversi melalui generator menjadi energi listrik yang akan disalurkan ke power supply. Selanjutnya diteruskan ke rumah penduduk. Udah tahu belum? Selain energi fosil yang biasa kita gunakan sehari-hari, kita mengenal energi panas bumi. Energi ini berasal dari uap panas yang terperangkap pada batuan. Dikeluarkan dengan cara dibor. Uap panas hasil pengeboran disalurkan ke pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi panas bumi adalah energi hijau karena rendah emisi dan terbarukan. Energi
Energi alternatif selanjutnya yaitu dengan menggunakan gelombang air laut yang diletakkan di garis pantai. Turbin memiliki 5 pisau seperti sirip lumba-lumba dengan tangkai di dasar laut yang dihubungkan dengan kabel yang fleksibel. Dalam kepala turbin ada generator listrik magnet yang mengubah energi gelombang menjadi energi listrik. Lalu listrik dikirim melalui kabel dan dimasukkan dalam sutet. Menggunakan turbin sebesar 1% di garis pantai setara dengan 10 gigawatt energi atau 10 pembangkit listrik tenaga nuklir. Apa itu bioetanol, biodiesel, dan biogas? Adalah jenis biofuel yang dianggap sebagai energi terbarukan. Bioetanol dibuat dengan teknik fermentasi biomasa yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan bakar. Biodiesel menggunakan bahan baku minyak dan digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi. Biogas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerob melalui fermentasi bahan organik digunagan sebagai bahan bakar kendaraan maupun menghasilkan listrik. Sahabat Rumah Belajar, demikian tadi penjelasan tentang energi alternatif yang tersedia di alam. Jangan lupa gunakan portal Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih.